Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar dengan Dora, masih dengan Dora hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, di awal tadi saya sudah sampaikan ya bahwa saya akan berbincang-bincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Meksiko yakni Bapak Cepi T. Wartono, dan saat ini sudah tersambung ya di via Zoom nih kami. Dan kita akan sapa Pak Dubes hari ini. Halo, selamat siang Pak Dubes. Selamat siang, Mbak Ya, Dora. itu Gimana dia. kabarnya? Suaranya baru masuk nih Pak Dubes. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Mbak Dora, sehat? Alhamdulillah, agak masih bindeng nih Pak. Efek hujan kayaknya ya. Udara berhari-hari. kayaknya nggak bersahabat ya udara ya. Iya, kurang bersahabat. Kalau di Meksiko sekarang biasanya sedang apa nih Pak? Masuk musim hujan kah atau? Masih musim dingin. Sebentar lagi ganti jam dari beda 12 jam menjadi 13 jam. Ya Meksiko sepanjang tahun hampir sama ya udaranya. Ya paling dingin itu 12, paling panas itu 25 gitu sepanjang tahun seperti itu. Tapi sessionnya sih udah masuk musim dingin. Oke, jadi sudah masuk musim dingin seperti Indonesia nih ya, sudah masuk musim penghujan nih. Iya, Indonesia Agustus katanya masih hujan. Iya. Benar-benar. Ya, ini kita ngobrolin nih soal yang kemarin baru saja usai nih Pak ya, ada Trade Expo Indonesia nih ya. Dan ini bagaimana nih hasilnya nih Pak terkait nilai transaksi dagang antara Indonesia dan Meksiko sendiri? Ya kemarin lumayan ya, kita bawa 15 pengusaha dan ada beberapa komitmen dagang yang dibangun antara pihak Meksiko dengan pihak Indonesia. Dan yang kontrak itu kemarin nilainya masih memang belum besar, sekitar 3-4 juta dolar, tetapi ada future contract gitu ya, yang sedang dalam diskusi dan negosiasi di antara para pengusaha, karena memang waktunya, kalau dihitung waktunya agak mepet. Mereka sedang bernegosiasi dan kemudian kunjungi pabriknya dari pihak Indonesia. Nah itu ada prospektif kontrak sekitar 70-100 juta dolar. Gitu. Tetapi ya itu tadi saya katakan, mereka masih harus kunjungin pabrik, mereka memastikan delivery-nya, bagaimana kemudian quality dan sebagainya. Ya kalau total mungkin bisa sekitar sampai 150 juta US lah. Oke. Ini rata-rata untuk sektor mana Pak? Kria atau? Ini food and beverage. Oh, food and beverage. Ya. Tapi kemudian kemarin ada yang saya bawa yang kemudian tertarik dengan home decor, furniture gitu ya. Nah itu juga masih perlu waktu untuk negosiasi, untuk cara packing, pengiriman dan sebagainya gitu. Karena dari kemarin yang kami antar para pengusaha ini, banyak yang kemudian para eksportir itu belum pernah mengirim ke Meksiko. Meksiko kan perlu kirim waktu lama ya. Betul. Hampir sebulan gitu ya. Jadi ada beberapa hal persyaratan-persyaratan yang harus disesuaikan gitu. Selama ini pengusaha-pengusaha itu kirim ke ke negara tetangga, kemudian direekspor ke negara-negara di Amerika. Jadi yang ahli itu biasanya trader di negara tetangga. Nah, karena belum punya pengalaman pengusaha Indonesia ini, maka kemarin banyak hal yang harus kemudian diselesaikan seperti fumigasi, kemudian ya hal-hal seperti itu, lebih kepada hal teknis sebenarnya. Jadi memang yang perlu dipikirkan hal teknis, apalagi untuk transportasi yang tadi Bapak sebutkan 1 bulan. Ya ini tentu biayanya luar biasa untuk pengiriman sendiri begitu kan? Kalau biaya enggak ya? Kalau biaya mungkin relatif sama dengan Amerika, cuman memang karena belum ada pengalaman ekspor ke Meksiko ya, orang lebih punya pengalaman ekspor ke Amerika. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ekspor kita itu kan juga kebanyakan ke negara tetangga, ke negara-negara tradisional kita, partner tradisional kita. Nah itu yang merasakan atau yang memiliki
memiliki added value dari pengiriman barang itu kan pengusaha-pengusaha di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia. Nah, Indonesia pada umumnya banyak yang tidak punya pengalaman itu, gitu. Nah, itu makanya mereka menanyakan misalnya soal tadi saya bilang fumigasi itu bisa bertahan berapa lama, kemudian ya kalau ini bicara home decor, kayu dan sebagainya yang berkaitan dengan itu. Kemudian izin-izin yang dari pihak Indonesia seperti apa, begitu. Nah, apakah ini juga sinkron dengan izin-izin impor yang ada di pihak Meksiko, begitu. Ya seperti itu. Kalau yang untuk makanan dan minuman sebenarnya mereka sudah tahu dan sudah tertarik. Mereka juga sudah urus izin-izin masuknya gitu ya di sana. Nah, tinggal mereka memastikan soal kualitinya, kuantitinya, kemudian sustainable quality-nya seperti apa, maka mereka perlu ngecek ke pabrik gitu loh. Bagaimana mereka cara packing dan seterusnya. Kayak gitu-gitu lah, Mbak. Oke. Jadi tadi ada beberapa sektor yang mungkin banyak diminati dari food and beverage, lalu Betul. ada furniture juga. Kalau selama ini Iya. untuk perdagangan Indonesia dan Meksiko sendiri, Pak, memang sektor-sektor tersebut ya yang biasanya menjadi fokus utama ekspor Indonesia ke Meksiko ya? Sebenarnya enggak juga ya. Kalau hari ini kan ya trade transaction kita dengan Meksiko itu sekitar 1,6-1,7 billion US. Dan 1,6-1,7 itu kita dalam posisi surplus, dan surplus itu didominasi oleh perusahaan multinasional, yaitu Toyota, Suzuki, gitu ya. Kita kirim mobil ke Meksiko. Kemudian Nike, shoes, kemudian rubber, karet, gitu ya. Baru diikuti oleh jenis-jenis produk-produk seperti yang tadi kayak furniture dan sebagainya. Tetapi dominasi terbesar dari ekspor kita yang senilai total 1,6 atau 1,3 atau 1,4 itu ya didominasi oleh multinational company. Kita dalam posisi surplus ya dengan perdagangan dengan Meksiko, jauh surplusnya karena Meksiko ekspor ke Indonesia hanya 300 juta dolar, Mbak. Jadi kita ekspor 1,3, ya kita impor hanya 300 juta dolar. Nah, ini yang harus diubah polanya karena ini berdampak bagi produk-produk lain yang kemudian tidak bisa kita ekspor ke Meksiko dengan harga yang bersaing. Mengingat Meksiko mengenakan tarif, mengingat kita tidak punya trade agreement dengan Meksiko. Itu kendala utama sebenarnya. Nah, oleh karena itu ketika kemarin saya bawa pengusaha, mereka sangat tertarik bahwa ternyata Indonesia memiliki keanekaragaman produk, gitu ya. Tapi sayang karena kita tidak punya trade agreement, maka mereka harus memastikan berapa misalnya tarif untuk produk A, produk B dan sebagainya, agar kemudian ketika sampai di Meksiko barang itu bersaing dengan barang-barang yang datang dari negara-negara lain. Itu sebenarnya. Oke. Jadi Bapak tadi sudah sampaikan ada kendala perdagangan kedua negara antara Indonesia dan Meksiko ini karena tidak adanya trade agreement. Lalu apa nih mensiasatinya atau adakah yang bisa dilakukan gitu supaya setidaknya bisa menaikkan perdagangan Indonesia ke Meksiko, atau akan dibuat trade agreement dalam waktu dekat ini, Pak? Kita terus mendorong trade agreement dengan Meksiko, tapi kelihatannya Meksiko agak sulit menerima karena kita dalam posisi surplus, Pak. Ya kan, bahasanya lo nggak pakai trade agreement aja udah untung gede itu barang, katanya kan gitu. Betul. Ya. Apalagi ada trade agreement ya. Kita ketinggalan jauh gitu kan. Nah, itu yang membuat kendala kenapa Meksiko dalam hari ini tidak berkenan untuk itu. Kita sedang mencoba langkah lain, mendorong misalnya negara tetangga atau dengan rekan saya Bu Dubes Estela misalnya di Peru untuk mendorong perjanjian di sana. Nah, kalau perjanjian di Peru jadi, Meksiko sebagai bagian daripada negara yang terlibat di Pacific Alliance. Pacific Alliance itu ada 4 negara, yaitu Peru, Kolombia, Chili, dan Meksiko. Nah, kalau saja kita punya 2 jenis perjanjian di antara 4 negara itu, maka 4 negara itu akan memperlakukan cara yang sama.
Nah, kita sudah punya CEPA dengan Chili dan sekarang sedang dalam proses mendorong agar Peru mau. Kalau Chili dan Peru sudah, maka otomatis Meksiko akan ikut. Itu alternatif yang kita coba kembangkan, atau kita melalui pintu Guatemala yang saya coba dorong dan saya sampaikan kemarin ke Pak Menteri Perdagangan untuk melihat negara tetangga, karena kebetulan trade transaction kita, transaksi perdagangan kita dengan Guatemala seimbang, balance gitu ya. Kita surplus tapi surplusnya nggak terlalu besar. Gitu. Dan Guatemala berniat untuk mengirim produk lebih banyak ke Indonesia dan sebaliknya Indonesia kita bisa gunakan Guatemala sebagai hub gitu. Itu alternatif ketiga. Tapi alternatif keempat yang saya juga lakukan secara paralel hari ini adalah mendorong sebesar-besarnya pengusaha Indonesia untuk mau masuk ke Meksiko dalam berbagai kegiatan. Misalnya tahun depan Indonesia dan Meksiko memiliki kebetulan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Meksiko. Nah, di situ kita akan mengadakan berbagai program, termasuk diantaranya adalah Indonesia Expo di Mexico City yang saya akan mengundang beberapa provinsi dan beberapa pengusaha untuk hadir. Artinya pertahanan yang baik adalah menyerang dengan totalitas, gitu, membawa pengusaha Indonesia. Dan kemarin kita juga membawa pengusaha Meksiko yang kebetulan tertarik untuk membuat sustainable exhibition gitu ya, exhibition yang berkepanjangan di Meksiko untuk membawa produk Indonesia lebih baik. Nah, ada pengusaha di Meksiko yang tertarik untuk bikin itu. Dan kemarin minta endorsement dari kami di KBRI dan saya endorse dan mereka datang ke acara itu untuk kemudian dengan partnernya menjual konsep ini kepada pengusaha-pengusaha Indonesia. Ya, dan alhamdulillah responsnya sangat baik dari para pengusaha itu dan mereka ingin sekali untuk hadir di Meksiko. Itu kira-kira Mbak Dora. Oke. Ini mengenai Indonesia Indonesia Expo ya yang akan digelar tahun depan, dan ini juga merupakan hasil kemarin pertemuan dengan Deputi Penanaman Modal nih Kementerian Investasi ya, BKPM ya kemarin Pak ya, 24 Oktober kemarin ya. Lalu ini apa saja yang dibahas di sana? Ini mengenai kerjasama bidang investasi tentunya ya antara Meksiko dan Indonesia. Betul, ya jadi kita ketahui ya kemarin Meksiko juga baru masuk investasi di perusahaan Meksiko, investasi di Indonesia di perusahaan Wafin ya, grup Orbia dari Meksiko yang kemudian mengambil saham Wafin di Indonesia dengan mayoritas yang kemudian membangun pabrik ya di Indonesia, dan itu dibuka oleh Presiden kemarin. Jadi artinya sebenarnya banyak potensi pengusaha Meksiko yang berminat masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, Indonesia yang potensinya karena Indonesia memiliki potensi yang besar dan perusahaan Meksiko tertarik untuk masuk. Nah, ini pun banyak tidak tahu gitu loh. Banyak tidak tahu, maka saya mengundang BKPM, saya mengundang institusi kementerian yang lain untuk yuk kita masuk Meksiko gitu. Dan faktanya kemarin ada perusahaan Meksiko loh yang masuk ke Indonesia investasi gitu. Ya itu kan kebetulan karena ketemu dengan Pak Menteri Bahlil di kegiatan di Belanda, bukan di Meksiko gitu. Tapi karena ini konglomerat dan dia juga investasi di mana-mana, kemudian ketemu di sana. Jadi artinya pengusaha Meksiko tahu Indonesia justru ada di Belanda gitu kan, bukan tahu Indonesia ada di Meksiko gitu. Nah ini yang mau saya dorong. Kemarin juga Pak Deputy menyampaikan ke saya bisa nggak ada pertemuan dengan para konglomerat misalnya beberapa saat sebelum acara, dan bisa nanti kita coba undang para konglomerat Meksiko untuk kemudian coba kita buka gitu ya. Sebenarnya banyak sih pertanyaan-pertanyaan dari pengusaha-pengusaha Meksiko yang ingin masuk ke Indonesia, antara lain misalnya di bidang di bidang entertainment ya, bisnis entertainment, karena ada Kidzania di sini, ada Cinepolis di Indonesia, itu kan Meksiko jago yang kayak gitu-gitu. Terus yang kemarin juga tertarik di industri pertambangan gitu, dan juga kemudian industri green energy gitu. Nah itu yang
yang mereka ingin mencoba melihat lah. Gitu. Ya, dan untuk Indonesia Expo sendiri rencananya kapan Pak? Tahun depan Tahun depan bulan Juli, Mbak Dora. bulan Juli ya? Bulan Juli, minggu ketiga, minggu keempat bulan Juli. Mhm. Jadi 70 tahun Indonesia Meksiko ini kita akan membuat berbagai rangkaian. Rangkaian pertama adalah kita buka dengan seminar dan launching buku, diikuti dengan cultural performance, kemudian diikuti terakhir dengan Indonesia Expo, gitu. Rencananya akan ada berapa pengusaha di Indonesia Pak yang akan datang ke sana? Ya ini kita lagi coba, kemarin kita kontak teman-teman Kadin, kemudian kemarin juga dari hasil Expo itu PT Expo kemarin ternyata juga minat cukup lumayan. Kemudian ya ada beberapa ya yang antusias cukup tinggi, kemudian provinsi juga ya. Saya undang lewat pintu provinsi untuk membawa berbagai pengusaha yang siap ekspor gitu. Ya so far kan memang juga kita batasi ya, karena budget kita juga terbatas. Kita gotong royong dengan semua KL yang ada di pusat. Harapannya bisa membawa sekitar 200 pengusaha. Oke, 200 pengusaha. Oke, semoga sukses Pak untuk Indonesia Expo ya nanti bulan Juli. Mbak Dora, mudah-mudahan mohon dukungannya nanti. Betul. Kalau bisa bekerja sama dengan Voice of Indonesia, pastinya untuk Pak. bisa mendorong kegiatan kami yang ada di Meksiko. Kalau tadi kita ngobrolin soal ekonomi, perdagangan, kalau untuk bidang kebudayaan sendiri nih Pak, ini pasti menarik ya. Bagaimana nih kerjasama Indonesia dan Meksiko sendiri? Ya, kalau kerjasama di bidang kebudayaan, so far sudah berjalan dengan baik. Kita dalam forum-forum multilateral kita saling mendukung, ya, saling support satu sama lain. Kemudian kita coba sekarang mendorong kerja-kerja kolaborasi antara budayawan Indonesia dengan budaya Meksiko, karena kita tahu kelihatannya ada berbagai kemiripan dari latar belakang budaya yang dimiliki oleh dua negara. Kemudian aktivitas budaya dari pihak Meksiko di Indonesia dilakukan dengan baik oleh kedutaan Meksiko yang ada di sini, dan sebaliknya kami juga melakukan kegiatan atau event-event yang cukup sering di Meksiko. Ya belum sesering tahun 2019 karena anggaran kami juga terbatas ya. Tetapi kami coba mau hadir di event-event yang internasional gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa hadir di event-event yang besar di Meksiko kayak Festival Cervantino, kemudian banyak festival internasional yang ada di Meksiko, dan saya berharap Indonesia bisa hadir lebih mendunia gitu lewat Meksiko. Ya betul. Dan menarik juga untuk ngobrolin soal pendidikan nih Pak. Banyak nggak sih para pelajar di sana yang menempuh studi di Meksiko sendiri? Pelajar kita maksudnya ya? Iya betul, pelajar kita di... Nah ini yang menarik ini Mbak. Kenapa nih menarik? Menarik ya, karena yang belajar di tempat kita itu di Meksiko kebanyakan pelajar-pelajar yang ini pelajar teologi. Teologi Pak? Iya, jadi sekarang ini kan Meksiko kan negara Katolik terbesar ya, negara Katolik terbesar, salah satu terbesar, dan kita sebagai negara Muslim, tetapi teman-teman romo-romo dari NTT itu banyak yang sekolah di Meksiko, bahkan ada yang jadi misionaris gitu loh, di Meksiko. Jadi ini menarik gitu, negara Muslim besar, tetapi kirimnya pastor-pastor Katolik ke Meksiko gitu, dan jumlahnya nggak sedikit, itu hampir 150 orang gitu. Warga negara Indonesia yang ada di Meksiko kan cuma 200 kan, banyak juga ya, 250-an lah. Dan mayoritas diisi oleh teman-teman dari NTT yang sekolah teologi, kemudian juga misionaris di sana gitu. Itu banyak orang NTT yang ada di Meksiko, baik suster maupun pastor gitu yang ada kerja di
di Meksiko gitu. Jadi mereka Nah, kalau ya silakan Nah, Pak. kalau kerja sama pendidikan, tahun lalu saya berhasil mendorong MOU 5 universitas di Indonesia dengan 5 universitas di Meksiko. Mereka sudah ada kerjasama, tinggal kita dorong implementasinya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendorong lagi 3 atau 4 universitas yang mau kerjasama dengan Universitas di Meksiko. Itu kira-kira kalau dari sisi pendidikan. Jadi memang rata-rata mengambil kuliah teologi itu baik S1 maupun S2 begitu Pak ya? Iya, S1, S2, S3 di Meksiko. Luar biasa, dan ini fakta yang unik ternyata ya. Iya, fakta yang unik. Makanya kemarin kalau saya datang di kegiatan-kegiatan di sana itu, mereka kaget juga. Wah, negara Muslim tapi bisa ngirim banyak paspor sekolah di sini. Ya, jarang gitu kan yang ada gitu ya. Yang mereka tahu kan Indonesia 90%, 95% Muslim. Jadi itu yang menarik. Pendidikan kita menurut saya hampir setara ya dengan Meksiko ya. Meksiko karena bercermin dengan Amerika sebagai negara tetangga, dan banyak kampus-kampus di sini yang bekerja sama dengan universitas-universitas di Amerika. Gitu. Dan sebentar lagi kita kan bulan November akan ada presidensi G20 nih, Pak, Indonesia sendiri ya. Nah ini gimana nih untuk mensupport ini kesuksesan presidensi G20 Indonesia? Apa saja nih Pak yang sudah dilakukan nih? Ya, sampai saat ini Meksiko memang sebagai anggota G20, Mbak Dora, tetapi saya juga menyayangkan kelihatannya Presiden Meksiko tidak bisa hadir di G20 Summit ya, karena Presiden Meksiko ini Andrés Manuel López Obrador ini atau AMLO cukup unik orangnya. Selama menjabat menjadi Presiden Meksiko sejak 1 Desember 2018 hingga sekarang, itu dia keluar negeri baru 5 kali. 3 kali ke Amerika, 1 kali ke Guatemala, 1 kali ke El Salvador. Unik ya? Hubungan dengan luar negeri itu kebanyakan diserahkan dengan Menteri Luar Negeri. Gitu. Jadi tidak langsung oleh AMLO sebagai presiden. AMLO fokusnya lebih ke dalam negeri. Dan sejak beliau menjabat ya, menjabat presiden di Meksiko, itu banyak perubahan. Jadi misalnya memangkas pas pampres gitu ya, dari 400 menjadi 40. Kalau pergi kunjungan ke negaraan itu tidak pernah mau protokol sebagai presiden tuh. Ya naik ke pesawat budget air gitu ya, duduk di ekonomi, itu kunjungan ke negaraan. Jadi bareng dengan penumpang lain. Kemarin kunjungan ke negaraan ke Amerika pun dilakukan ya cara-cara seperti itu. Dan itu kan merepotkan orang ya. Kadang-kadang kan sebagai presiden ya sulit kalau kemudian ke G20 dia harus transit duduk di ekonomi, mampir ke Jepang dulu, transit 7 jam di Jepang gitu, baru sampai Indonesia. Itu ya kemarin sempat ada pertanyaan dari mereka, dari beberapa lingkungan istana Meksiko, kalau kayak gitu Pak Dubes siapa yang mau jamin ya keamanannya? Saya bilang ya susah juga gitu. Kalau Indonesia harus menjamin selama perjalanan kan, karena kan yang bisa kita lakukan hanya di Indonesia gitu kan. Ketika di Indonesia masih kita jamin 1000%. Tapi ketika keluar dari Indonesia dalam perjalanan kan menjadi wewenang penuh negara yang bersangkutan. Apalagi kalau itu berinteraksi dengan negara lain, kalau transit ke negara lain, kan koordinasinya dengan negara lain, dengan Indonesia. Nah yang kayak gini-gini, hal-hal yang sangat teknis, tapi menyulitkan. Nah, oleh karena itu kelihatannya daripada menyulitkan negara pengundang, lebih baik nggak datang. Tapi diwakilkan Pak? Ya diwakilkan, tapi Menlunya biasanya datang itu Menlu, karena kan di sini nggak ada wakil presiden. Jadi presiden langsung menteri-menteri gitu ya, dan Menlunya biasa yang hadir gitu, levelnya. Udah 4 kali G20 nggak pernah hadir ya, dari G20 di Tokyo, kemudian lanjut di Arab Saudi, karena Arab Saudi waktu itu COVID ya,
Iya. kemudian lanjut di Itali, itu juga dia nggak datang. Yang terakhir di Indonesia ini keempat kali. Bahkan besok di India pun juga dia nggak bisa datang. Oke. Jadi selama menjabat kelihatannya tidak datang kalau presidennya masih ini. Oke. Tapi yang penting ada wakilnya lah setidaknya ya, Menteri Luar Ya, Negerinya. ada wakil. Kalau perhatiannya Meksiko terhadap kita ini masih besar. Masih besar ya? Sangat luar biasa. Kemarin di tingkat Menteri Kebudayaan, misalnya juga di tingkat Menteri ya, di beberapa level ministerial level meeting, pihak Meksiko hadir ya. Jadi Menteri Ekonomi misalnya hadir, kemudian Menteri Kebudayaan hadir, kemudian di mana namanya Menlu level meeting juga hadir Menlunya gitu. Untuk beberapa level itu sih mereka pada hadir. Tapi untuk level presiden ini head delegation-nya atau dia yang agak sulit ya. Saya udah ngelobi sana sini Mbak. Minta dia datang aja, saya tolong dong datang, saya bilang gitu. Ya itulah banyak pertimbangan. Kemarin bahkan saya sampai melakukan komunikasi lewat pintu negara lain gitu loh. Yang saya tahu dia cukup segan gitu ya. Tetap juga nggak berhasil. Tapi memang memikirkan soal teknisnya itu ya, kalau tidak di bareng dengan Pas Pampres dan yang lain itu ya mungkin memang agak sulit begitu Pak ya. Karena tipenya begitu, presidennya tipenya begitu. Betul. Jadi kalau kunjungan ke daerah-daerah di sini pun, mereka selalu naik di ekonomi kelas. Dikawal cuma sama satu Pas Pampres sudah. Jadi dia pergi dikawal satu Pas Pampres, udah gitu. Dia pergi kemana, ke negara bagian Jalisco, negara bagian Chiapas, kemana ya sendiri aja. Nanti dijemput sama gubernurnya gitu ya, sama gubernur negara bagian gitu. Udah gitu, paling kawal 1-2 orang polisi, udah gitu aja, nggak ribet memang sih kalau di Meksiko ya. Iya, kalau di Meksiko sih nggak ribet ya. Kalau keluar negara lain itu yang itu yang lebih ribet. Mungkin bagi dia itu santai gitu ya, tapi bagi orang lain belum tentu. Betul, karena kan keamanan keamanan kepala negara di negara lain itu kan menjadi tanggung jawab negara tersebut. Betul. Ya kan? Apapun yang mereka lakukan itu menjadi tanggung jawab negara pengundang kan. Betul sekali. Ya, jadi tapi yang penting memang supportnya itu masih besar gitu ya, Meksiko terhadap presidensi G20 Indonesia. Iya. Pak Cepi, terima kasih nih Pak Dubes udah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Seru banget padahal sebenarnya ya, tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Ya, baik Mbak. Welcome kalau Voice of Indonesia mau datang ke Meksiko dan kemudian juga wawancara dengan Pak WNI di sana di Meksiko ya, di beberapa negara bagian yang banyak WNI-nya. Nanti kita coba atur, karena kendalanya cuma jam aja. Ya, 13 jam ya Pak? 13 jam. Ya, 13 jam nih akhir Oktober ini mulai 13 jam. Jadi kalau di sini agak sulit. Di sini pagi, di sana malam Pak ya? Sana malam, ya. Jadi kayak sekarang nih di sana udah masuk jam 11 malam. Udah jam bobo ya, jam tidur ya? Jam bobo. Ya, kendalanya cuma itu aja. Kalau ini malam, di sana pagi, di sini malam gitu. Jadi ya itu yang menghadapi persoalan-persoalan di kita dalam komunikasi. Tuh. Tapi berharap bisa ngobrol lagi di lain waktu ya Pak. Sehat selalu Pak Dubes. Salam untuk teman-teman di sana nanti di Meksiko. Baik, makasih Mbak Dora. Sampai ketemu lagi. Ditunggu di Meksiko. Amin ya. Bisa ke Meksiko nanti. Terima kasih Pak. Mari.